Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauzia, saya mengajar di SD Putra 1. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Salam dan bahagia. Terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran telah membuka mata, pandangan, serta dan paradigma saya terkait pendidikan dan pengajaran. Hal ini telah menjadi bahan refleksi bagi diri saya khususnya untuk bisa memperbaiki dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang akan saya terapkan kepada anak-anak nanti. Refleksi diri terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, saya percaya tentang murid sebelum belajar modul 1.1, yaitu bahwa setiap murid harus menuntaskan, harus menyelesaikan materi pembelajaran yang diberikan, tanpa terkecuali. Tapi ternyata bahwa banyak faktor, banyak hal yang untuk menuntaskan materi tersebut. Yang kedua adalah bahwa murid harus mencapai nilai KKM. Jika tidak, murid harus melakukan remedial. Kita ketahui bahwa kemampuan, potensi, bakat yang anak-anak kita miliki itu adalah berbeda. Satu sama lain tidak sama. Ternyata banyak cara, banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk mencapai KKM tersebut. Tidak hanya dengan satu cara, tapi dengan berbagai cara. Yang ketiga yaitu murid tidak banyak bermain. Bermain atau permainan dalam pembelajaran saya ada, tetapi mungkin tidak terlalu fokus sebagai bagian dari pembelajaran yang berisi nilai-nilai yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan. Yang keempat yaitu bahwa murid hanya fokus pada materi dan tugas. Mereka tidak fokus diarahkan untuk mengembangkan materi, tidak fokus untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Yang kelima, banyak tuntutan. Selama ini yang saya lakukan adalah banyak menuntut, bukan menuntut anak-anak saya sesuai dengan bakat dan karakter yang mereka miliki. Yang keenam yaitu bahwa anak-anak harus bisa semua pelajaran. Itu adalah salah satu hal yang masih sampai sekarang, karena memang mereka harus bisa mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Yang ketujuh, saya sedari awal memahami bahwa anak-anak mempunyai karakter dan potensi masing-masing yang unik, tetapi belum digali, belum dituntun, belum diarahkan dengan baik. Setelah mempelajari, setelah membaca modul pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara benar-benar telah membuka mata, paradigma, dan pandangan saya tentang pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Harapan saya bisa memperbaikinya walaupun itu membutuhkan suatu proses. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu pendidik harus dapat menuntun dan mengarahkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa menuntut anak-anak untuk sesuai dengan yang kita inginkan, karena anak bukanlah kertas kosong. Mereka adalah kertas, walaupun itu mereka masih memiliki garis yang sama-sama. Tugas kita lah sebagai among menebalkan laku mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua yaitu pendidik membebaskan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Ini yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang dapat mereka lakukan. Tidak hanya dengan satu cara, tapi bisa berbagai cara. Yang ketiga, menjadikan permainan atau bermain sebagai bagian dari pembelajaran, karena bermain adalah kodrat anak.
Kita tidak bisa memisahkan bermain dari anak-anak. Dengan bermain, mereka bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan, lalu bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bahwa anak bukanlah kertas kosong yang harus diisi sesuai kemauan kita. Karena mereka mempunyai kekuatan kodrat yang sudah mereka miliki sejak lahir. Mereka tinggal kita bantu, kita arahkan sesuai dengan kekuatan kodrat yang mereka miliki, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, mereka juga harus bisa beradaptasi sebagai bagian dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu memberikan contoh yang baik sebagai bentuk penebalan laku anak. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Kita bisa memberikan tauladan contoh yang baik sehingga mereka bisa memperbaiki laku mereka, tetapi kita tidak bisa mengubah bentuk dasar mereka. Selanjutnya yaitu menghargai setiap karakter, bakat, dan potensi yang mereka miliki. Kita bantu, kita arahkan apa yang mereka miliki, kemampuan apa yang mereka punya, potensi apa yang bisa dikembangkan oleh anak-anak tersebut. Lalu setelah itu, apa yang bisa saya lakukan agar penerapan di kelas saya bisa lebih baik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu saya berusaha merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Ada permainan, bagian dari pembelajaran, lalu berpihak pada anak atau menghamba pada anak, dan menjadikan pembelajaran yang bermakna. Bermakna dalam artian ini dapat mereka terapkan dalam jangka panjang, mereka dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tetap kita hanya bisa membantu mengarahkan, menumbuh kembangkan kekuatan kodrat yang mereka miliki. Lalu kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman di sekarang ini. Ketiga yaitu saya harus lebih banyak menuntun anak-anak, murid, bukan menuntut sesuai keinginan saya. Itu yang saya berusaha hingga saat ini. Selanjutnya, menjadikan permainan sebagai bagian dari pembelajaran yang berisi nilai-nilai kehidupan. Banyak sekali nilai-nilai dari sosiokultural daerah saya, Jakarta, yang dapat mereka ambil sebagai bagian dari pembelajaran. Lalu juga ada bisa mengembangkan kreativitas, potensi, dan bakat yang dimiliki dengan cara menggali, mengetahui, berdialog, diskusi kepada anak-anak apa yang mereka punya, apa yang bisa mereka kembangkan, seperti itu. Jadi kesimpulan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Kita sebagai among penuntun bisa menuntun, mengarahkan kekuatan kodrat yang ada pada anak, kekuatan kodrat yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tentunya pembelajaran yang diharapkan juga pembelajaran yang merdeka, bahagia, bermanfaat, dan bermakna bagi kehidupan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.